Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan tentunya masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini kita sudah hadirkan tamu yang tentunya sangat spesial dan selalu kita nantikan kehadirannya di studio podcast KPU Jateng. Beliau merupakan salah satu pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang tentunya sangat dicari-cari oleh teman pemilih. Dan langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Handi Tri Ujiono. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Nunung. Masih dalam suasana Ramadan? Ya. Apa yang terkesan di Bapak nih? Jadi Ramadan kali ini sungguh nikmat luar biasa juga bagi kami di KPU Provinsi Jawa Tengah, karena memang pasca kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada, pilgub, pilwalkot dan juga pilbub berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita di 35 kabupaten kota dan juga untuk pilgubnya melaksanakan pelantikan itu tanpa kecuali. Artinya keseluruhan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Ini menjadi parameter bahwa kita menjalankan seluruh tahapan dengan baik ya. Begitu. Dan tentunya plong nggak sih Pak, rasanya sudah terlampaui semuanya tahapan untuk pilgub terutama? Iya. Jadi teman pemilih, kami juga mengapresiasi seluruh keterlibatan teman pemilih, seluruh stakeholder di kabupaten kota, berkat dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ini seluruh tahapan berjalan dengan baik. Tentu sangat bergembira kita. Walaupun tetap ada beberapa hal yang kita jadikan catatan untuk perbaikan di masa mendatang di tiap-tiap tahapan gitu. Tentunya juga masih membutuhkan partisipasi teman pemilu untuk masukan-masukan yang penyelenggaraan selanjutnya, begitu Bapak? Betul. Jadi kami juga mungkin ke depan kita akan menginisiasi setelah pelaksanaan seluruh tahapan ini untuk kita meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Salah satunya berinteraksi juga dengan teman-teman pemilih melalui media-media yang kami persiapkan. Juga kami akan mengupgrade seluruh kemampuan dari penyelenggara ini. Setelah penyelenggaraan ini ada beberapa hal yang kita diseminasi, kita pelajari terhadap seluruh tahapan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada pemilih dalam pemilu ataupun pilkada di masa mendatang. Kira-kira begitu Mbak Nunung. Dan tentunya pastinya KPU juga berharap teman pemilih juga akan mengakses semua media yang dimiliki resmi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi kami mengajak ke seluruh teman pemilih untuk mengunjungi website kami, mengunjungi media-media sosial kami, dan menyebarluaskan segala informasi positif dalam rangka kita mewujudkan demokrasi yang substansial gitu. Bapak, tadi yang sudah disampaikan Bapak bahwa kepala daerah sudah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 secara serentak. Tentunya khususnya masyarakat Jawa Tengah berbangga sudah punya pemimpin yang baru. Menurut Bapak bagaimana dengan adanya pemimpin yang baru secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun ini? Jadi memang kontestasi ini tentu ada dinamika. Tentu dalam rangka rivalitas antar calon, terus kemudian perbedaan pilihan, terus kemudian perbedaan visi dan misi harus berakhir setelah terpilihnya pemimpin. Di tanggal 20 Februari kan kita sudah memiliki bupati, wali kota, dan gubernur, wakil gubernur di seluruh Jawa Tengah. Tentu karena kontestasi ini adalah dalam rangka memilih satu pasangan calon pemimpin, harus kita dukung. Sehingga memang ke depan yang kita hadapi adalah tantangan bersama. Jadi tidak ada lagi perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Tentu ini harus menjadi kesadaran kita bersama-sama. Dan kita tentu tetap mendoakan para pemimpin untuk selalu
berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebagaimana visi, misi, program yang ditawarkan pada saat sebelum kontestasi, begitu. Tentunya apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, tahapan-tahapan sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat sampai dengan terlantiknya semua kepala daerah, begitu nih Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan kepala daerah yang sudah terpilih saat ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara pribadi? Jadi karena kita punya mekanisme bahwa pemimpin yang terpilih tentu mendapat dukungan yang paling banyak atau mayoritas. Nah, karena mau tidak mau pemilihan yang demokratis sebagaimana regulasi akan kompetisinya akan berakhir ketika sudah ada calon yang ditetapkan oleh KPU dan diusulkan untuk dilantik oleh presiden maupun menteri dalam negeri. Sehingga mau tidak mau ini adalah pilihan kita bersama. Kalau ada hal yang berbeda itu sudah menjadi bagian masa lalu. Sehingga yang kita pastikan bahwa dalam pelaksanaan tugas kepala daerah ini, kita pastikan mereka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, bahwa pemimpin itu ya harus mensejahterakan masyarakat, bersifat adil, dan kemudian menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana program yang sudah ditetapkan. Kira-kira begitu, Mbak. Namun tentunya ada yang mungkin tidak sesuai dengan pilihan. Tentunya pro kontra juga tetap ada nih Bapak, karena kan semua punya tim masing-masing, semua punya pendukung masing-masing. Nah, untuk teman pemilih yang mungkin ini yang terpilih bukan pilihannya nih, sebaiknya apa yang harus disikapi oleh bagaimana sikap teman pemilih khususnya di Jawa Tengah? Ya. Jadi teman pemilih dalam hal memang pemimpin yang terpilih itu tidak menjadi bagian opsi yang kita pilih. Nah, tentu kita harus tunduk kepada ketentuan bahwa tetaplah untuk berjiwa kritis tetap boleh, tetapi tidak boleh kemudian ini menjadi sesuatu yang karena perbedaan pilihan menjadi sesuatu yang kita pelihara terus menerus, sehingga kita akan ada titik temu di situ, ada di mana bahwa tujuan kita dalam bernegara ini adalah tujuan bersama. Sehingga yang diambil adalah titik temu, titik positifnya saja. Jadi dalam hal memang pemimpin yang terpilih itu melenceng, tentu kita ingatkan melalui mekanisme kita juga punya wakil rakyat di DPR, DPRD, begitu ya. Terus kemudian ada program-program yang mungkin kita harus awasi betul, kawal betul, karena memang pemimpin ini kan mengorganisir seluruh elemen, seluruh bagian dan perangkat yang perlu juga dikasih atau diberikan feedback atau masukan. Yang terpenting adalah beda pilihan sudah biasa, tetapi tidak boleh ini kemudian menjadi suatu kebencian terhadap calon yang terpilih yang bukan pilihan kita. Kira-kira begitu. Teman pemilih harus bisa move on nggak sih? Harus bisa move on. Kalau bahasa anak Gen Z itu kan harus move on lah dengan apa yang terjadi kemarin gitu. Siap, harus move on. Tetap menatap ke depan dengan segala pilihannya yang sudah terjadi saat ini. Bapak, menurut Bapak sendiri, pemimpin seperti apa sih yang sesuai standar atau menurut pendapat Bapak? Jadi pemimpin itu tentu yang pertama memberikan tauladan. Kepemimpinan itu adalah keteladanan. Terus kemudian di dalam rangka menjalankan tugas-tugas manajerial kepemimpinan, tentu kita harapkan pemimpin ini bersikap adil. Tadi umpamanya terkait dengan beberapa ini tidak lagi kemudian membedakan ini dulu wilayah yang mayoritas milih saya, ini yang seperti itu. Kita berharap bahwa kontestasi sudah selesai, kemudian tentu dalam rangka menjalankan tugasnya tentu harus adil, tidak membeda-bedakan, sesuai dengan kebutuhan,
dan tentu saja mengayomi seluruh masyarakat gitu. Tentunya semuanya sama sih mungkin ya, harapannya penekanannya ada di titik-titik yang mungkin sama. Mungkin teman pemilih juga sepakat dengan yang Bapak sampaikan. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri dengan sudah berapa? Berarti sudah sekitar satu bulan ya Bapak untuk pemimpin-pemimpin yang baru. Apakah sudah nampak sesuai dengan harapan, sesuai dengan kriteria yang disampaikan Bapak tadi? Tentu yang namanya pemimpin dan menjabat itu ada parameter dan indikator. Nah, yang paling penting adalah bahwa ketika pemimpin dilantik itu semua tentu harus saling menyesuaikan. Dari pemimpinnya, kemudian dari para pendukungnya, para pemilihnya harus saling menyesuaikan. Nah, dalam pandangan kami di Jawa Tengah tentu dengan adanya kepemimpinan yang baru ini semua harus bergegas saling bahu membahu bahwa tugas kita cukup berat karena di tahun ini diawali dengan kebijakan pemerintah yang sepertinya agak spesial begitu terkait dengan kondisi negara dan keuangan negara yang harus dilakukan efisiensi. Tentu penyikapannya harus sama, harus saling memahami. Yang kita pastikan bahwa seluruh aspek yang menyangkut pelayanan masyarakat setidak-tidaknya akan berkembang lebih baik lagi walaupun kondisinya sangat terbatas begitu. Berarti tetap teman pemilih harus nurut gitu ya Pak dengan pemimpin yang baru meskipun ya itu move on gitu. Nah, mungkin teman pemilih juga agak penasaran. KPU Provinsi Jawa Tengah setelah Pilgub ini mungkin mau ngapain lagi sih? Itu pertanyaan sih Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk ke kami seperti itu. Mumpung Bapak hadir di sini, mungkin bisa diberikan pencerahan ke kami. Jadi kami KPU itu kan ada dua hal yang paling menjadi tugas kita untuk melayani pemilih menggunakan hak pilih dan juga melayani peserta pemilihan. Nah, tentu konteksnya itu kan di saat tahapan kontestasi. Tetapi ada beberapa hal yang kita perlu catat, Mbak Nunung. Jadi di pelaksanaan tahapan pemilu dimulai dari semester kedua di 2022 sampai hari ini sekira hampir 3 tahun. Ada beberapa hal yang kita harus review. Nah, kita review yang kemudian setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada ini ada beberapa hal yang kita perlu tingkatkan dalam hal pelayanan kita, termasuk bagaimana kita menemukan angka-angka dan fakta-fakta yang bisa jadi kita harus koreksi ke depan. Salah satu contoh umpamanya ternyata masih banyak sekali pilihan dari masyarakat yang kemudian tidak dihitung karena rusaknya surat suara. Nah, umpamanya untuk Pilgub itu 1,5 juta lebih itu. Lumayan ya Pak, banyak. Ya, kita pahami 1,5 juta itu sangat tinggi. Bahkan mungkin ada provinsi yang DPT-nya itu di bawah itu. Betul. Ya, kami melakukan pendalaman terhadap itu. Ternyata ada dua mayoritas yang terjadi. Yang pertama, coblosannya lebih dari satu. Yang kedua, surat suara sama sekali tidak dicoblos. Tentu ini harus menjadi tantangan kita, harus kita lakukan diseminasi untuk mengetahui sesungguhnya seperti apa. Termasuk kita juga mereview pola-pola kita dalam rangka melakukan pendidikan pemilih dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi memang terkait dengan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat tidak kemudian melulu pada saat sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, tetapi meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya demokrasi, pentingnya bagaimana kita mengagregasikan kepentingan kita kepada para pemimpin. Terus kemudian kalau soal teknis-teknis kepemiluan tentu ada beberapa hal, bagaimana kontestasi itu dilaksanakan, sampai ke hal yang teknis.
bagaimana tata cara mencoblos surat-surat yang benar gitu kan. Nah, kita akan mapping itu termasuk peningkatan kapasitas penyelenggara kami di kabupaten kota. Karena dengan persiapan yang baik tentu karena kita sekitar di tahun 2026 semester 2 kita sudah mulai melakukan perencanaan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Terutama untuk pilkada terkait dengan anggaran, kita akan review kebutuhan-kebutuhan, terus kemudian juga kesiapan daerah karena biayanya cukup banyak. Tentu kita harus persiapkan jauh-jauh hari dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, sedangkan untuk sumber daya manusia kita pastikan bahwa di dalam rangka pelaksanaan pemilu dan pilkada ini keterlibatan terhadap keinginan masyarakat juga kita buka. Salah satunya dengan media-media yang seperti ini, ada pola-pola komunikasi dengan masyarakat. Begitu kira-kira Mbak Nunung. Jadi asumsi dari masyarakat bahwa KPU setelah pilkada dan pemilu bahkan udah nggak ngapa-ngapain lagi nih, nggak ada ya Pak berarti. Iya. Ternyata jadi, prosesnya panjang. Salah satu yang digagas oleh teman-teman di KPU provinsi dan kabupaten kota tentu model-model komunikasi seperti ini. Terus kemudian juga di internalnya kita meningkatkan kapasitas pelayanan kita ke depan begitu, termasuk mereview beberapa kebijakan atau turunan kebijakan yang kita laksanakan. Ada kekurangan-kekurangan terhadap itu supaya tidak berulang lagi nanti di dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada. Terpenting juga ternyata kita juga perlu untuk memberikan legasi terhadap proses-proses. Jangan sampai kemudian pelaksanaan pemilu dan pilkada ini dinamikanya terhadap hal-hal yang negatif berulang di masa-masa datang. Tentu kita perlu untuk melakukan diseminasi, terus mendiskusikan ini bagian mana yang perlu kita persiapkan untuk diperbaiki. Gitu, termasuk mempersiapkan teman pemilih untuk menghadapi pilihan selanjutnya. Harapannya kan ini ya Pak, lebih luas lagi. Terkait dengan teman pemilih sendiri, langsung dari KPU, apa yang diharapkan kepada teman pemilih dan nantinya tentunya akan terlibat langsung dalam pilkada selanjutnya. Jadi yang paling penting teman-teman pemilih, yang pertama tentu kita harus memiliki konsep yang jelas apa yang kita inginkan terhadap sustainability keberlangsungan pemerintahan, atau dalam hal ini tentu apa sih yang menjadi cita-cita ideal terhadap kepemimpinan kita, salah satunya yang akan menduduki jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif. Kemudian kita pastikan bahwa kita ini memiliki satu yang ideal seperti apa, kemudian yang akan kita perjuangkan, yang kemudian kita akan menilai bagaimana sebuah pelaksanaan pemilu atau pilkada ini kan ada kepesertaan. Yang ideal seperti apa? Nah, tentu kita harus pahami itu, termasuk mengkoreksi pemimpin-pemimpin yang telah terpilih. Jadi kan kita bisa membandingkan antara program visi misi dengan realitanya. Tentu melalui saluran-saluran demokrasi. Nah, kita berharap bahwa jangan sampai kemudian ketika sudah dipilih tentu kita harus kontrol pemerintahan dan kepemimpinan yang ada supaya tidak melenceng dari apa yang kita inginkan. Jadi kalau pelaksanaan pemerintahan itu kan ada program yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah misalnya begitu. Terus yang jangka pendek, terus kemudian program-program teknisnya seperti apa. Tentu teman pemilih harus bisa melibatkan diri untuk dapat memastikan bahwa seluruh prosesnya telah berjalan dengan benar begitu. Kembali ke momentum Ramadan pasca pilkada, khususnya pilgub, harapan Bapak untuk teman pemilih. Ini mau ngapain aja nih teman pemilih nih, yuk gitu, diajak ngapain nih oleh KPU gitu.
Jadi dengan momentum Ramadan ini ya, tentu karena ini bulan ke-9 Hijriah ya, kalau Ramadan itu ya, ada dua peristiwa. Yang pertama, kewajiban kita untuk melaksanakan puasa, ibadah puasa Ramadan. Ya. Yang kedua, tentu di bulan ini juga turunnya pertama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Qur'an, dan ada perintah secara limitatif bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa. Nah, hikmah puasa ini tentu menjadi bagian pelajaran kita sebagai umat muslim, bagaimana kita bisa melakukan koreksi terhadap seluruh proses yang kita laksanakan setahun sebelumnya, melakukan perbaikan, dan kemudian juga berkontemplasi untuk menjadi insan yang lebih baik. Kira-kira begitu. Sungguh dalam. Ya. Pesan Bapak dalam nih untuk teman pemilih. Tentunya kami masih berharap bahwa teman pemilih masih menjadikan kami di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai media yang resmi untuk mendapatkan informasi terkait dengan tahapan pemilu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan berbicara banyak terkait dengan hal-hal yang lain. Ya. Terutama terkait dengan jalannya pemerintahan negara dan pemimpin yang nantinya juga akan dinikmati sendiri oleh teman pemilih. Iya. Jadi kita berharap teman pemilih untuk selalu mengikuti perkembangan yang kami tawarkan di dalam kanal-kanal kami. Kita masing-masing akan meningkatkan kualitas diri. Nanti ada beberapa hal yang kita akan berikan pemahaman terhadap hal-hal yang mungkin jadi pengetahuan yang baru untuk teman-teman pemilih, apalagi untuk generasi Gen Z begitu, sehingga nanti kita masing-masing memahami terkait dengan proses-proses demokratisasi, terus kemudian bagaimana kita mengawal pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan bernegara menyambut Indonesia Emas 2045. Gitu Mbak Nunung. Semangatnya tentunya akan nular ke teman pemilih. Jadi Komisi Pemilihan Umum meskipun sudah terpilih kepala daerah tetap semangat untuk mengedukasi, saling memberikan feedback yang baik untuk pengembangan kita masing-masing gitu. Bapak, kalau misalnya nih ada teman pemilih mau ngasih masukan atau kritik begitu untuk KPU Provinsi Jawa Tengah, boleh nggak sih Bapak sebenarnya? Ya, jadi sangat boleh. Bahkan terhadap hal-hal yang mungkin menurut kita sesuatu yang biasa gitu, tetapi karena dari sesuatu yang biasa itu bagaimana kita untuk memahami ke hal yang lebih rumit, tentu tetap kita layani. Jadi kalau kita berbicara mungkin teman-teman pemilih mendiskusikan, kenapa sih kalau coblosan hari Rabu begitu misalnya, atau sepanjang sejarah pemilu itu hanya satu kali dilaksanakan selain hari Rabu misalnya, itu kan sesuatu yang ringan. Tapi menurut saya menjadi bagian yang kita bisa kulik, ada beberapa peristiwa yang sesungguhnya memperkaya wawasan kita, gitu ya. Atau nanti terkait dengan kepesertaan kontestasi, kapan pertama pemilu, siapa saja yang terlibat di situ, termasuk hal-hal yang mungkin bisa jadikan mungkin teman-teman menjadi satu pertanyaan, ya kita akan jawab, kita layani dengan baik begitu. Tetap ruang diskusi dibuka. Ruang diskusi, termasuk mungkin kalau teman-teman pemilih secara kolektif mungkin dalam hal berkeperluan untuk dapat berkomunikasi dengan kami di KPU Provinsi, tentu bisa dijadwalkan, bisa kami temui untuk melakukan diskusi-diskusi ringan. Ya, kita akan layani, saya sendiri sebagai ketua dan juga teman-teman nanti akan berbagi terkait dengan layanan kita kepada teman pemilih secara kolektif begitu. Tetap bisa menerima ya Bapak. Betul. Malah sekarang lebih banyak waktu untuk berdiskusi nggak sih Bapak dengan teman pemilih? Tentu kita lebih banyak waktu berdiskusi. Kita juga sedang menyusun beberapa riset kecil begitu ya, termasuk melakukan diseminasi beberapa catatan, masukan-masukan di beberapa wilayah untuk kita bukukan, dan ini juga bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman pemilih. Luar biasa. Ternyata KPU Provinsi Jawa Tengah juga
nggak redup lah setelah Siap. tahapan Iya. berlalu Iya. begitu. Jangan sampai passion kita dalam rangka menyelenggarakan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi turun Iya. Setelah pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Tetap harus semangat. Tentunya dengan komando dari Bapak, pendampingan langsung dari Bapak, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tetap akan berkibar untuk memberikan informasi dan seluruh yang ilmu yang dibutuhkan oleh teman pemilih. Iya. Bapak terima kasih sekali sudah Terima kasih berkenan Mbak hadir Nunung. di studio podcast Terima kasih KPU Jateng. teman pemilih. Ya, kami masih berharap Bapak bisa hadir kembali di podcast KPU Jateng untuk memberikan informasi maupun edukasi kepada teman pemilih. Sekali lagi terima kasih. Selamat Terima kasih Mbak Nunung. melaksanakan ibadah Ramadan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Handitri Ujiono. Dan tetap ikuti terus media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, media resminya. Jangan lupa tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pilkada maupun hal-hal lain yang akan tentunya menarik untuk diikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di episode selanjutnya.